Salam, Amang Inang, jemaat GKV ATP di mana saja berada. Selamat malam Bapak Ibu, sahabat GKV ATV. Malam ini kita akan membaca sebahagian firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 6 ayat 35 sampai 40. Sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada malam ini kami ingin membaca sebahagian firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, agar kami boleh memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Terima doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang, kita akan membaca Yohanes 6 ayat 35 sampai 40 dengan perikop roti hidup. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Dari nats tersebut kita akan mencoba memberi judul Yesus Roti Kehidupan. Pada ayat ke-35, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Pernyataan "aku adalah roti hidup" adalah yang pertama dari 7 pernyataan "aku adalah" yang dicatat dalam Injil Yohanes. Setiap pernyataan itu menampilkan suatu aspek penting dari pelayanan pribadi Kristus. Pernyataan ini memberitahukan kita bahwa Yesus adalah roti kehidupan rohani umat manusia. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Yesus adalah gembala baik. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus pohon anggur yang benar. Akulah pohon anggur yang benar, dan Bapakku lah pengusahanya. Kitalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pada ayat ke-37, Yesus mengatakan, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Yesus berjanji akan menerima semua orang yang datang kepadanya dalam pertobatan dan iman. Mereka yang datang kepada Yesus datang sebagai jawaban terhadap kasih karunia yang diberikan mereka oleh Allah. Kita datang dengan iman kepada Yesus adalah satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk keselamatan. Iman bukan saja suatu pengakuan tentang Kristus, tetapi juga suatu tindakan yang terbit dari hati orang percaya
yang ingin mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman meliputi 4 unsur. Pertama, iman berarti percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus. Kedua, iman meliputi pertobatan, yaitu berbalik dari dosa dengan penyesalan yang mendalam dan kembali kepada Allah. Iman termasuk ketaatan kepada Kristus dan firman-Nya. Oleh karena itu, iman dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Iman menyelamatkan, tanpa penyerahan diri kepada pengudusan tidaklah sah dan tidak mungkin. Keempat, iman meliputi pengabdian pribadi yang sepenuh hati dan ikatan kepada Yesus Kristus yang terungkap dalam kepercayaan, kasih, rasa syukur, dan kesetiaan. Iman menjadi suatu tindakan pribadi dari pengorbanan dan penyerahan diri yang diarahkan kepada Kristus. Beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah tindakan yang harus berkesinambungan dan terus-menerus agar bertumbuh dan dikuatkan di dalam nama Yesus. Pada ayat yang ke-40, Yesus berkata, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku." Penting sekali untuk mengerti hubungan di antara kehendak Bapa dengan tanggung jawab manusia. Perbedaan besar di antara kehendak Allah yang sempurna dengan kehendak manusia. Bukan kehendak Allah bahwa manusia jauh dari kasih karunia dan dengan demikian terpisah dari Allah. Tetapi manusialah yang menjauhkan diri dari Allah. Bukan kehendak Allah jikalau ada orang yang binasa, tetapi manusialah yang mengikuti jalan kebinasaan. Bukan kehendak Allah gagal datang kepada kebenaran dan keselamatan, tetapi manusialah yang tanpa disadari tidak ingin diselamatkan. Keinginan Allah bahwa orang beriman akan dibangkitkan pada akhir zaman tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab untuk menaati dan mendengarkan suaranya serta mengikutinya. Dalam Yohanes 10 ayat 27, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku." Dalam Yohanes 14 ayat 21, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Oleh karena itu, marilah kita membuka hati supaya Yesus memenuhi hati kita dengan kasih dan ajaran-ajarannya. Dengan demikian kita dapat berkata seperti Paulus, "Aku hidup, namun bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Itulah diri kita yang dipenuhi oleh Roh roti hidup, yaitu Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Amanina. Marilah kita amini di dalam kehidupan kita bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Yesus tidak akan membuang orang yang datang kepadanya, dan Yesus akan membangkitkan kita orang percaya pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Amangina. Selamat malam. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh selesai membaca sebagian firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan memahaminya, agar setiap perkataan, perbuatan, dan pemikiran kami
hanya tertuju kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Kau berikan pada kami, yang telah mengingatkan kami bahwa Yesus adalah roti kehidupan, dan kami tidak akan dibuang apabila kami datang kepadamu. Dan pada akhirnya kami akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan kami akan bersama-sama dengan Yesus. Tuhan Yesus, banyak dosa kesalahan kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ampuni Tuhan, agar kami layak menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga kami ingin beristirahat ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan tubuh, nyawa, raga kami, agar kami boleh beristirahat dengan tenang, dan kami boleh dibangunkan besok pagi dengan jiwa dan roh yang baru, penuh dengan sukacita menyambut hari esok pagi. Terima doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Amanginang, selamat malam. Horas.